Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini jam 7 ya, kita kuliah pertemuan kedua mata kuliah pengukuran dan evaluasi teknologi informasi. Tetap semangat ya, meskipun pagi jam 7 tetap kuliah. Ayo bangun-bangun semuanya. Jangan terlalu mager. Oke, saya open itunya ya, materinya. Nah ini pertemuan 2 Selasa 5 Oktober 2021. Ini nanti tentang, saya ingatkan dulu untuk melakukan presensi ya. Klik di link Vicon dan di materi biar statusnya menjadi hadir. Kemudian untuk kode kelas Google Classroom yang kelas A ini 2SX PDS 3 ya. Saya ingatkan lagi supaya join. Barangkali kan kemarin saya lupa ngasih kode kelasnya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengukuran dan evaluasi. Kemudian siklus hidup evaluasi TI juga. Ya, biar kalian paham ini untuk persiapan ya untuk mata kuliah PETI ini biasanya menjadi referensi banyak mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Maunya evaluasi gitu dianggap mudah, padahal ya belum tentu mudah juga buat mahasiswa tertentu. Ya semua kan ada itunya, ada apanya itu nanti rintangan-rintangan tersendiri dalam mengerjakan skripsi. Karena ini kalian kebanyakan semesternya sudah tinggi-tinggi ya, semester 7 mungkin ya, atau semester lebih 8, 9 ya. Jadi ada baiknya kalian mempersiapkan sejak dini ya untuk skripsinya ini ya. Apa itu konsep pengukuran dan evaluasi? Jadi pengukuran dan evaluasi ini nanti definisinya terpisah ya. Kemudian bagaimana perbedaan pengukuran dan evaluasi? Terus apa sih tujuan kegiatan pengukuran dan evaluasi tersebut? Dan nanti akan ada juga siklus hidup evaluasi TI. Kemudian metode evaluasi TI, kemudian yang bisa evaluasi TI lakukan nanti ya. Nah, kita masuk ke definisi pengukuran. Pengukuran itu measurement ya, kalau bahasa Inggrisnya itu measurement. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Nah, jadi pengukuran nanti akan menghasilkan nilai dari sesuatu yang diukur ya kepada suatu objek. Nanti objeknya ini nanti apa saja, bisa perusahaan, bisa startup digital, bisa organisasi ya, asal sudah menerapkan TI, kemudian sudah diketahui sudah berapa lama, sudah berapa tahun gitu ya, sudah digunakan, sudah diimplementasikan.
Nah, kemudian evaluasi adalah kegiatan atau upaya yang meliputi pengukuran dan atau penilaian yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan program produksi prosedur untuk selanjutnya hasil dari kegiatan atau upaya tersebut digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Nah, nanti hasil akhirnya yaitu sebuah feedback, sebuah kesimpulan, sebuah saran ya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat atas. So ini saya sudah melakukan pengukuran di perusahaan apa gitu, XYZ. Hasilnya seperti ini. Kemudian saran yang muncul dari hasil pengukuran tersebut seperti ini. Nah, itu merupakan saran dari yang mengevaluasi ya kalian nanti. Nah, jadi kalau dibuatkan ini gambar pengukuran dan evaluasi, ini pengukuran itu ada di dalam evaluasi. Jadi pengukuran itu ada di dalam evaluasi gini ya. Jadi evaluasi lebih luas. Kemudian apa tujuan pengukuran dan evaluasi? Untuk menilai kemampuan teknis sebuah sistem atau aplikasi. Kemudian yang sudah diimplementasikan itu mampunya sampai mana, tuh ya. Kemudian pelaksanaan operasional dalam mengimplementasikan sistem itu nanti seperti apa, lebih baik atau lebih nggak bagus. Kemudian dicek supaya sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Sistem A untuk mengerjakan fungsi A, sistem B untuk mengerjakan fungsi B sesuai dengan perannya masing-masing. Siapa yang melakukan pengukuran dan evaluasi? Yang pertama ini tim audit khusus yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Kemudian tim audit internal juga boleh yang mengerjakan unit operasional. Kemudian organisasi atau konsultan di luar organisasi atau peneliti. Misalkan peneliti luar mau melakukan penelitian di dalam suatu organisasi dan melakukan pengukuran serta evaluasi, ya itu boleh. Ya. Di mana evaluasi dilakukan? Nah, bisa di mana saja asal ada aplikasi yang sudah diimplementasikan atau infrastruktur yang sudah diterapkan. Kemudian di SDM biasanya kan banyak itu ya aplikasi yang digunakan. Organisasi-organisasi untuk saat ini pasti di zaman digital saat ini pasti banyak organisasi yang menggunakan apa itu namanya sistem aplikasi, apps dan lain-lain. Kemudian perusahaan titisan digital biasanya sudah menggunakan aplikasi tertentu untuk mendukung perusahaannya biar berkembang dengan lebih cepat dan lain sebagainya. Mau di pesantren, mau di sekolah, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, kemudian siklus hidup. Siklus hidup yang pertama planning, kemudian desain, planning merencanakan ya. Jadi siklus hidup nanti untuk melakukan evaluasi itu seperti ini. Kemudian dari perencanaan tadi, kemudian mendesain metode apa yang digunakan, kemudian mengumpulkan informasinya biasanya dari survei ya, survei online biasanya kalian. Apa itu namanya? Interview boleh juga. Kemudian fokus group discussion, langsung wawancara. Kemudian menganalisis
informasinya, ya, informasinya yang sudah didapatkan dengan metode tertentu, hasilnya seperti apa. Kemudian melakukan reporting, kemudian melakukan follow up action yang sudah diberikan. Ya, ini metode-metode evaluasi dalam TI ya. Biasanya skripsi teman kalian itu ada yang biasanya ada yang menggunakan TAM, ada kemudian TTF, Task Technology Fit, Outfit, End User Computing, Jalan McLean, Cockpit juga bisa. Nah, ini seperti TAM ada banyak sekali useful, ease of use. Kemudian TTF ada task karakteristik, ada. Nah, ini itunya ya, apa namanya? Indikator-indikatornya yang nanti akan diukur terus dalam kotak-kotak ini, performance impact, utilization gitu. Dan end user computing juga. Kemudian ada akurasi, format, relevansi, dan kemudahan. Outfit juga ada organisasi, ada orangnya, kemudian teknologinya. Semua saling mendukung. Bagaimana suatu proses ini bisa mendukung suatu organisasi untuk berkembang sesuai dengan visi misinya. Dan dalam McLean juga ada beberapa variabel yang digunakan, mulai kualitas sistem, kualitas informasi, variabel intensitas penggunaan sistem informasi, variabel user satisfaction, sampai variabel individual impact. Ini untuk gambar dari Dallon McLean-nya, sampai dampak organisasi itu juga harus dinilai biar kelihatan mulai dari awal sampai dengan dampak ke organisasi, menguntungkan organisasi apa enggak penggunaan sistem tersebut. Ya. Dan ada juga Cockpit 5.0. Yang paling baru itu Cockpit 2019. Nah, ini 2015 ya. Nah, kalau 2019 ada beberapa perbedaan. Nah, ini kemudian teknik penelitian, teknik pengukuran dan evaluasi TI untuk penelitian. Yang pertama ada metode kuantitatif. Ya, jadi semuanya harus dipakai, nggak boleh hanya kualitatif aja ya, harus kuantitatif biar lebih mudah. Kalau kuantitatif itu menggunakan kuesioner yang diolah secara kuantitatif. Tahu kan kuesioner ya, sudah sering menggunakan menggunakan apa itu namanya kalau urusan digital itu Google Form. Google Form diolah demikian rupa, kemudian dari yang sudah diisi nanti kan bisa di-convert ke nilai kan ya, mulai dari sedang, cukup, nah itu kan ada nilainya. Kemudian metode kualitatif itu menggunakan wawancara, group discussion, atau apa namanya, wawasan komprehensif dan luas overview gitu, kayak apa namanya, observasi. Nah, kemudian tujuan akhir dan hasil penelitian, pengukuran dan evaluasi. Ini hasil akhirnya berupa nanti meningkatkan utilisasi dari hasil evaluasi, kemudian memberikan evaluasi formatif, ya, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang sedang dalam tahap pengembangan, dibandingkan hanya sekedar melakukan kajian. Menyelidiki proses sebab akibat, dan untuk memahami pengaruh sosial dan organisasi terhadap penggunaan sistem. Untuk memahami bagaimana persepsi pengguna mengenai sistem, mengevaluasi sistem,
serta makna dari sistem bagi pengguna. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Punya Will van Gerenbroek ini bahasa Inggris, kemudian satu lagi bahasa Indonesia, Fahmi Hakam. Nah, tugasnya kalian itu ya, melakukan review dari sorokan.unusa.ac.id. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil observasi terhadap ini sorokan.unusa.ac.id ini. Ya. Oke, demikian sudah selesai untuk pertemuan keduanya. Nah, jadi itu tugasnya ya. Untuk minggu depan mungkin bisa kita jumlah ya, ini mahasiswanya ada berapa ini? Kalian bisa bangun kan jam 7 ya. Semangat ya, ini kalian kayaknya siap mengambil apa namanya, tugas akhir semua ini kayaknya ya. Saya harapkan demikian ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.